Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bedil semuanya? Semoga semuanya sehat, usahanya lancar, banyak rezeki, dan tetap semangat di masa pandemi ini. Oke sobat, saya janji beberapa waktu yang lalu saya akan membuat video mereview tentang kompresor, yaitu kompresor GX CS2 ini. Oke, saya akan review lebih dalam ya tentang kompresor ini, bagaimana performance-nya untuk mengisi angin di senapan saya ini. Oke, mari kita bongkar, mari kita review lebih detail tentang produk GX CS2 ini. Oke, mari kita saksikan. Oke sobat, mari kita bahas lebih dalam tentang kompresor GX CS2 ini. Kita mulai dari spesifikasinya. Yang pertama, dia bisa pressure sampai 4500 PSI. Yang kedua, voltasenya yaitu 12 volt DC atau 220 volt untuk AC. Jadi untuk listriknya 220 volt, kalau untuk akinya 12 volt. Dia menggunakan power listrik ya, itu 250 watt untuk listriknya. Dia menggunakan sistem pendingin udara atau air cooling system dengan electric fan. Noise-nya cuma 77 desibel. Dia tidak auto stop. Jadi bukan auto stop ya. Filter ada di dalam ya. Filter di luar pun ada. Di dalam filter juga ada, di luar juga ada. Kira-kira waktu pengisian tabung atau botol 500 cc itu dari 0 sampai 300 bar itu kira-kira 0 sampai 4350 PSI itu sekitar 16 sampai 20 menit. Kalau 200 sampai 300 bar atau disebut PSI-nya 2900 sampai 4350 PSI sekitar 6-7 menit. Untuk dimensinya ya, untuk dimensinya ini 21 kali 12,5 kali 24 cm. Oke, kita langsung lihat aja. Ya, kira-kira 21 ya. 21 untuk panjangnya. Untuk lebarnya 12,5. Untuk tingginya kira-kira 24 gitu. Oke. Lantas beratnya ini kira-kira 7 kilo ya. 7 kilo beratnya. Oke. Itu kira-kira spesifikasinya dari GX CS2 ini. Bagaimana pengoperasiannya? Kita lihat. Kita langsung operasikan. Konverter ini disambungkan ke listrik. Kalau kita menggunakan listrik, kita akan menggunakan konverter. Oke. Kita colok aja konverternya. Kita colok aja langsung. Ya, dia fan-nya akan bunyi. Fan-nya akan bunyi, tidak terdengar ya fan-nya. Fan-nya hampir silent. Oke. Lantas kita
colok juga untuk ke yang plus. Ini ada tulisannya plus, kita plus. Yang minus taruh di minus. Oke. Ya. Fan akan bunyi. Fan di kompresor ini akan bunyi. Kita cek. Ya, kosong, kita tutup. Lantas kita nyalakan. Nah, begitu. Oke. Kita matikan dulu. Bentar, kita matikan dulu. Kita matikan dulu. Senapan saya di 100 bar itu ya. 100 bar kira-kira kita isi sampai 200 bar. Itu 200 bar itu kira-kira 2900 PSI. Oke. Kita pasang. Ini ada manometer. Karena ini non automatic, makanya kita harus harus nah itu. Oke. Ya, kita buka. Untuk penutupnya kita pasang. Kita tutup pembuangan anginnya. Oh ya. Karena ini manometer, karena ini non otomatis, makanya kita harus nungguin ya. Ya nggak apa-apa lah, kira-kira 2 menit nanti kita lihat di stopwatch berapa kira-kira berapa lama dari 100 bar ke 200 bar. Oke, kita colok aja. Sebentar. Kita colok aja. Ini, iya sampai masuk. Ya, kita nyalakan. Sorry, kita pasang dulu. Sampai bunyi kipas, oke. Kita nyalakan. Ya, dia naik ya. Dia naik. Kita lihat. Manometer sama di sini.
Hampir selesai. Kurang dikit lagi. Kurang sedikit lagi. Ya. Selesai. Kita biarkan dulu. Jadi kira-kira 2 menit ya. Kira-kira 2 menit. Kita biarin aja fan-nya bunyi. Sambil mendinginkan mesinnya. Cukup panas. Kita tunggu beberapa detik lagi untuk kita matikan. Manometer di sini sudah 200 bar. Makanya kita lepas atau kita buang dulu. Pelan buangnya. Ya. Setelah manometer kosong baru kita lepas kuplernya. Oke. Kita diamkan dulu sampai benar-benar agak dingin. Ya. Kita simpan aja kuplernya. Kita tutup, kita matikan. Ya. Oke. Singkat sekali ya prosesnya dari 100 bar ke 200 bar. Kita simpan. Ya. Oke, untuk tipsnya ini jangan masukkan ke dulu, biarkan dia di ruangan terbuka supaya kena angin. Di sini bagian sini agak panas, tapi sekarang sudah hangat ya. Sudah hangat karena kita kipas kita jalanin terus. Itu tips dari saya. Jadi jangan keburu-buru langsung dimasukkan. Kita tutup pengamannya. Ya. Oke, sekarang kita bahas tentang, kita lepas saja ini. Ya. Kita lepas konverternya dari listrik. Kira-kira 2 menitan ya tadi. Ya katakanlah paling lama 3 menit lah dari 100 bar ke 200 bar. Oke. Nah, keunggulannya yang pertama ini adalah mini dan portable. Lantas yang kedua bisa dinyalakan dengan aki. Saya akan coba lain waktu karena masih belum ada waktu untuk nyoba dengan aki, tapi saya pikir pasti bisa lah, mudah-mudahan bisa, insya Allah bisa.
Lantas yang berikutnya ini tidak terlalu banyak makan listrik, daya listrik gitu maksud saya, tidak memakan daya listrik yang banyak, hanya 250 watt dan cuman berapa 2-3 menit lah. Lantas ini bisa mengisi sampai 4.500 PSI. Meskipun kecil gini, kecil-kecil cabai rawit ini, itu. Keunggulan yang berikutnya adalah dia tidak terlalu berisik ya, dibanding mungkin dengan kompresor-kompresor yang lain. Yang berikutnya ini menggunakan pendingin udara, jadi kita nggak perlu repot-repot ya tadi ya, bawa air atau kita ditambahin es atau dan lain sebagainya, air dingin atau bagaimana gitu ya. Jadi ini benar-benar simple gitu. Oke, yang berikutnya spare partnya itu gampang dicari gitu. Spare partnya menurut seller ini spare partnya gampang untuk dicari. Jadi saya sudah berikan link ya di deskripsi di mana pembeliannya, nanti spare partnya bisa dibeli di sana. Begitu. Nah ini sudah dingin, sudah bisa kita simpan. Itulah teman-teman review saya tentang kompresor ini. Itu. Semoga bermanfaat untuk pediler semuanya, untuk sobat semuanya. Salam sehat, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.